Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa, yang kami sembah di dalam nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas nafas hidup yang masih Engkau berikan hari ini untuk kami jalani, dan juga kiranya melalui sapaan renungan firman-Mu akan semakin memberkati kehidupan kami, menguatkan kami, membimbing kami, semakin kami merasakan kehadiran-Mu di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu yang akan menjadi perenungan bagi kami hari ini, dan kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menolong kami, agar kami semakin lebih merasakan kasih setia-Mu dan juga bimbingan-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca bersama dan akan kami renungkan pada hari ini. Di dalam nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan meminta kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pada hari ini yang terambil dari Andung pasal yang pertama ayat 20 atau ratapan pasal yang pertama ayat 20. Lali Jahoba sai tatapma hagogotaki olagusang butuhaku jala dibalik ate-ateku di bagasan au alamaguturi situtu au gabe punu au dibahen podang sian ruar, dibahen hamatean di bagasan jabu. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku, hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak, di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang ketakutan, kegelisahan jiwa, dan juga pemberontakan, itu diakibatkan oleh adanya di dalam diri kita yang tidak nyaman. Kita berpikir, kita merasakan, dan kita melihat apa yang membuat kita tidak nyaman di dalam diri kita, yang bisa juga pengaruhnya itu dari luar. Namun dalam kitab ratapan ini, dengan jujur mengatakan kepada Tuhan bahwa secara kemanusiaan kita memiliki kegelisahan jiwa yang begitu besar dan ketakutan di dalam menjalani hidup. Apalagi kalau di zaman sekarang yang sering sekali menjadi istilah yang terkenal adalah overthinking. Overthinking ini di mana seseorang memiliki pemikiran yang melebihi dari kapasitas yang bisa dia lakukan. Ketakutannya begitu hebat karena dia sudah berpikir terlalu jauh akibat dampak atau efek dari negatif suatu sikap ataupun bayangan yang dia lihat kepada dirinya. Namun Tuhan mau mengatakan kepada kita pada hari ini melalui kitab ratapan pasal 1 ayat 20 bahwa Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku. Artinya di sini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menghadapi kegelisahan yang begitu besar, overthinking, ketakutan yang begitu hebat, kegelisahan jiwa, apapun itu penyebabnya. Apakah itu mungkin yang menyebabkan itu adalah penyakit yang sudah menahun, atau kita merawat orang tua atau keluarga kita yang sudah sakit dengan lama, dengan waktu yang sangat lama, atau mungkin hutang piutang, atau mungkin tekanan-tekanan dari perasaan yang dibuat oleh orang-orang di sekitar, atau mungkin tekanan dari pekerjaan, atau mungkin hal-hal lain yang membuat kita semakin terbeban untuk melihat bahwa ada hal positif yang harus kita lakukan, namun itu terhambat. Di sini yang mau dikatakan adalah jangan kita mencari yang lain ketika ketakutan itu datang. Namun panggillah Tuhan ketika masa-masa itu datang kepada kita. Katakanlah kepada Tuhan dengan jujur, ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku. Katakanlah apa yang menjadi ketakutan kita.
Tuhan, betapa besar ketakutanku akan masa depan anak-anakku. Tuhan, betapa besar ketakutanku akan masa depanku. Tuhan, betapa besar ketakutanku akan apa yang kualami pada saat ini. Kita lemah, kita rapuh, kita tidak memiliki kekuatan seperti Tuhan yang dimana Dia adalah Sang Maha Kuasa. Namun di sini ketika kita tahu kita rapuh, kita lemah, dan kita memiliki banyak kekurangan, satu hal yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita adalah berakarlah di dalam kekuatan Tuhan. Jadi jangan kita takut, jangan kita bimbang untuk selalu memanggil nama Tuhan, untuk selalu berharap kepada Tuhan, dan katakan dengan jelas apa yang menjadi ketakutan kita di dalam hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan ketakutan itu, kegelisahan itu keluar dari diri kita, keluar dari batin kita, supaya kita mendapatkan kekuatan daripadanya dan kita dapat menjalaninya sesuai dengan kehendaknya. Sehingga berkat-berkat yang akan menjadi milik kita melalui ketakutan kita itu, melalui kegelisahan kita itu akan semakin membuat kita menjadi lebih indah, suatu pribadi yang baru. Namun di sini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana supaya kita kembali untuk meminta kepada Tuhan, kekuatan kepada Tuhan. Satu penguatan melalui lagu yang mungkin sering kita dengar dari Kidung Jemaat 332 dan buku ND nomor 707. Judulnya Kekuatan serta Penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Liriknya begitu indah, di mana dikatakan kekuatan serta penghiburan. Tidak hanya diberi kekuatan, tetapi juga penghiburan. Diberikan Tuhan kepadaku, karena Dialah satu-satunya sosok yang maha kuasa dan sosok yang memiliki kekuatan yang penuh. Tiap hari aku dibimbingnya. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tiap hari Tuhan membimbing kita. Tiap jam dihibur hatiku. Per jam dari 24 jam dalam satu hari, kita dihibur oleh Tuhan. Kita disemangati, kita diberi motivasi iman untuk menjalani hari-hari yang akan datang sesuai dengan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Di sini maksudnya Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk kita melihat lebih dalam, memiliki cara pandang yang luas untuk menjalani apapun proses perjalanan kehidupan kita, suka dan duka. Ada nilai-nilai di dalamnya yang bisa membuat kita lebih dewasa. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Artinya di sini bahwa kehidupan ini tidak bisa lepas yang namanya dengan suka dan derita. Bukan duka, tapi derita. Ada derita yang harus kita jalani, ada pengorbanan yang harus kita lalui, tapi juga di dalam itu ada sukacita yang Tuhan berikan supaya kita juga terhibur dan kita mengambil hikmah dari derita yang kita jalani. Itu bergantian dan itu yang akan memperkuat iman kita. Yang ditegaskan di sini adalah iman kita semakin dikuatkan. Kalau dalam buku ND, hagogo ondohot apul-apul. Hagogo ondohot apul-apul. Do dilehon Tuhani tuau.
Ganup pariau di togu-togu, ganup tiki dion dingiau. Ai hombar tulomo di rohana, do di lehon Tuhan itu au. Romar sorin arsa kelas ni roha, hapor seaoku di patau. Di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhanlah yang menjadi sahabat kita, yang akan selalu memberi penghiburan yang sejati dan tulus untuk kita. Mungkin penderitaan itu akan membuat kita semakin jatuh secara mental, secara perasaan, secara pikiran. Apakah itu kita saat ini masih berumur sangat muda, ataukah mungkin saat ini kita berumur orang tua, paruh baya, ataukah mungkin kita sudah berumur lansia. Tidak peduli dengan usia ataupun umur atau usia kita, namun di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, baik muda dan tua, kita akan menghadapi dan berproses di dalam suka dan derita. Namun, katakanlah kepada Tuhan, "Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, sebutkanlah ketakutan kita supaya itu keluar dari diri kita, dari jiwa kita, dan kita mendapatkan kekuatan yang baru, penghiburan, serta hikmat dari Tuhan untuk menjalani itu semua, dan pastinya kita akan berbuah di dalam iman." Kita ingat jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa perjalanan suka dan derita kita hanyalah untuk memperkuat iman kita. Bertahanlah di dalam Tuhan. Kita berdoa. Sungguh baik Engkau, ya Allah Bapa, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau begitu baik dan mengasihi kami, tidak hanya pengorbanan-Mu di kayu salib yang Kau berikan untuk kami. Engkau juga memenangkan kami ya Tuhan melalui pengorbanan-Mu, darah-Mu yang telah Engkau berikan agar kami terhapus dari aib dosa dan segala pelanggaran yang kami lakukan. Namun di dalam menjalani kehidupan ini begitu lemah, rapuh, dan banyak sekali kekurangan dari diri kami ya Tuhan. Kami mencoba untuk menjadi seorang manusia yang kuat, tetapi kami pun tetap saja memiliki kerapuhan di dalam diri kami. Kami tidak kuat untuk menjalani kehidupan ini. Kami sudah lelah untuk berproses di dalam kelemahan kami, tapi kami diingatkan kembali dan dikuatkan melalui renungan firman-Mu pada hari ini untuk kami tetap terus ya Tuhan memanggil Engkau sekalipun derita datang di dalam kehidupan kami. Kami sangat lelah ya Tuhan, dan kami ingin beristirahat, tetapi firman-Mu kembali menguatkan kami bahwa apapun yang menjadi ketakutan dan kegelisahan jiwa kami, Engkau akan selalu berada di samping kami. Datanglah Engkau ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, secara khusus kepada jemaat-Mu yang mendengarkan renungan-Mu pada hari ini dan yang pada saat ini sedang bergumul di dalam kehidupan mereka. Apakah itu tentang sakit penyakit yang sudah lama mereka derita, atau mungkin mereka merawat orang yang mereka kasihi, namun mereka sudah berada di titik mereka lemah, mereka lelah. Engkau kembali memberikan kekuatan dan penghiburan, rasa semangat di dalam hati perasaan mereka. Ataukah mungkin ya Tuhan pada saat ini mengalami tekanan, perekonomian, pekerjaan, keluarga, kurang kasih sayang, apapun itu Tuhan, kiranya Engkau yang mencukupkan dan memuaskan apa yang menjadi kerinduan kami. Lihatlah ketakutan kami ya Tuhan, lihatlah kegelisahan kami, agar kami kembali merasakan semangat hidup dan juga melanjutkan kehidupan yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan apapun yang kami jalani, mampukan kami untuk kembali mengingat bahwa itu hanya memperkuat iman kami. Inilah doa permohonan kami serahkan segala sesuatu dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Jangan lupa untuk bahagia.